Halo viewers, kembali lagi di Sinopsis Film Official. Kita akan mereview drama China yang berjudul When I Fly Towards You part kedua. Langsung saja ya, simak videonya. Zaza sebenarnya pintar, tapi sayang pintarnya dipakai dengan cara yang salah. Seperti sekarang, dia sudah mencari informasi mengenai camp pelatihan militer mereka dari angkatan tahun lalu dan berhasil mengetahui jalan pintar menuju kamar asrama. Berkat itu, dia bisa menyembunyikan HP-nya di kamar asrama terlebih dahulu sebelum inspeksi. Baru juga merasa bangga dengan diri sendiri, petugas mendadak datang untuk inspeksi terakhir. Karena rasa solidaritas yang tinggi kepada sahabat, Jiang Jia akhirnya mengorbankan diri dengan mengakui pada petugas kalau dia menyembunyikan camilan di bawah kasur. Dan syukurlah karena petugas tidak memeriksa lebih lanjut ke bawah kasur lain. Jika tidak, HP Zazai pasti ketahuan. Di kamar asrama pria kelas 11, Guan Fang lagi berusaha untuk nego agar bisa meminjam konsol game Guran. Satu buah snack dibayar dengan 1 jam bermain konsol. Tawaran yang langsung ditolak mentah-mentah sama Guran. Sialnya mendadak petugas militer datang untuk inspeksi dadakan. Guran panik dan langsung mencoba kabur. Sementara Guan Fang berusaha mengalihkan perhatian petugas. Petugas tidak tertipu dengan hal itu dan mengejar Guran sambil menyuruhnya untuk berhenti, yang tentu saja diabaikan oleh Guran. Beruntungnya di samping dia ketemu sama Lurang yang baru saja mau ke kamar asrama. Tidak pakai pikir lagi, dia memberikan konsolnya ke Lurang dan mengambil obat yang ada di tangan Lurang. Setelah itu dengan suara pelan dia menyuruhnya untuk pergi. Lurang kelihatan bingung dan menurut saja. Petugas berhasil menangkap Guran dan menyuruhnya untuk menyerahkan barang yang ada di tangan. Dasarnya memang tidak tahu malu, tanpa ragu Guran menunjukkan obat flu yang ada di tangannya. Instruktur Fang ternyata sangat pintar karena dia tidak percaya pada Guran dan langsung bergegas untuk mengejar Lurang yang tadi sempat dilihatnya. Lurang yang pintar sadar kalau dia akan terkena masalah jika sampai tertangkap. Langsung mencari tempat sembunyi. Dia bersembunyi di celah bawah tangga dan kebetulannya Zaza lagi sembunyi di sana. Zaza baru saja selesai teleponan dengan kurir yang mengantarkan pesanan buku komiknya. Dia meminta pada kurir agar meletakkan barangnya di dalam tempat hidran kebakaran yang ada di depan pintu apartemen. Jangan sampai buku itu ketahuan oleh orang tuanya. Zaza tentu happy ketemu lagi sama Lurang dan mau mengajak bicara. Tetapi Lurang memberi tanda padanya untuk diam. Mereka hampir saja ketahuan kalau tidak ada murid yang memanggil instruktur Fang untuk meminta bantuan karena ada murid yang pingsan. Padahal sudah selamat, tetapi Zaza masih terus memanggil Lurang. Lurang langsung kelihatan grogi. Ternyata murid pingsan yang dimaksud adalah Guran. Guran memang punya nyali karena dia berani menipu instruktur Fang dengan pura-pura sakit demi mendapatkan coklat Ferrero. Udah pura-pura, dia malah salah menyebut nama penyakitnya dari gula darah rendah menjadi tekanan darah rendah. Instruktur Fang adalah orang yang baik, mempercayai Guran, karena itu dia memberikan resep tradisional untuk penyakit Guran, yaitu tubuh yang bugar. Dan agar tubuhnya bugar dan kuat, maka besok setelah latihan dia harus membersihkan kantor. Mampus gak tuh? Zaza dan Lurang akhirnya punya kesempatan untuk bicara. Tidak menyia-nyiakan kesempatan, Zaza mengucapkan terima kasih karena Lurang sudah mengembalikan dompetnya. Dia memanggil Lurang dengan panggilan Ran-Ran karena mengira namanya adalah Guran. Dan panggilan itu membuat mereka terdengar akrab. Lurang langsung sadar kalau Zaza sudah salah paham akan namanya. Setelah Zaza menjelaskan kalau dia terlambat bersama Zhang Lurang di hari pertama. Padahal dia tahu Zaza salah nama, tetapi dia tidak meluruskannya dan malah mendengarkan saja saat Zaza menjelek-jelekan Zhang Lurang yang berbohong tentang kelas dan sepertinya anaknya bermasalah. Setelah cerita panjang lebar,
Zaza menawarkan diri untuk menyembunyikan konsol gamenya. Dia mengira itu punya Lurang di asrama wanita karena pemeriksaannya tidak begitu ketat. "Terima kasih Suzezai," ujar Lurang. Padahal baru disebut nama saja, tetapi kebahagiaan Zazai sudah mencapai langit. Sepanjang malam dia terus memandangi konsol game tersebut sambil tersenyum lebar. Esok harinya, seperti yang sudah dikatakan kemarin, Guran membersihkan kantor instruktur bersama Guang Fang yang sudah membantu kemarin. Keduanya tidak boleh pergi sampai kantor bersih. Meskipun Lurang datang meminta izin agar keduanya dibiarkan kembali ke lapangan karena ada kegiatan paduan suara, instruktur Fang tetap tidak mengizinkan mereka pergi sampai selesai bersih. Dasar sahabat, Guang Fang malah menyarankan agar Lurang ikut membantu biar lebih cepat selesai. Terpaksa, Lurang mengiyakan kalau dia bersedia membantu saat instruktur Fang bertanya apakah dia bersedia. Di lapangan, latihan sudah selesai dan masih ada sisa waktu 10 menit sebelum sesi berakhir. Jadi, para guru berdiskusi untuk mengadakan kompetisi bakat antara kelas 11 dengan 19. Tentu saja, tidak ada siswa atau siswi yang mau maju karena takut malu. Memang malu sih, tetapi kalau ada pujaan hati, kenapa tidak? Mungkin itu prinsip Zazai. Soalnya ketika melihat Lurang dan kawan-kawan kembali, Zazai langsung mau menunjukkan bakatnya. Dia akan menyanyikan lagu berjudul Squid yang ditunjukkan untuk Guran dari kelas 11. Semua langsung bersorak heboh. Guran yang baru kembali kaget karena ternyata ada cewek yang menyukainya. Akhirnya dia berdiri. Jeder, langsung terdengar suara petir dan hujan mendadak turun. Sama seperti suasana hati Zazai yang kecewa karena sudah salah orang. Pertunjukan bakat juga tidak dilanjutkan karena hujan. Semua langsung berlari mencari tempat berteduh. Jiangjia dan Guran berteduh di tempat yang sama. Jiangjia yang udah kesal sama Guran, tambah kesal karena Guran tidak sadar diri menuduhnya menyukainya. Ya sudah, Jiangjia sedikit mendorongnya sehingga tidak ada tempat lagi untuk berteduh. Guran awalnya marah, tetapi kemudian merasa Jiangjia sengaja karena merasa malu. Sementara itu, Zaza tidak mencari tempat berteduh, melainkan pergi mencari Lurang. "Larilah jika hujan, bodoh," ujar Lurang saat mereka bertemu sebelum beranjak pergi. Itu yang dikatakan oleh Zazai saat mereka pertama kali ketemu di warung. Setelah kejadian itu, Zazai langsung galau. Dia merasa malu karena sudah salah nama dan dengan pedenya memanggilnya dengan nama Ranran. Jiangjia mencoba menenangkan kalau semua ini adalah salah Guran yang sudah berbohong mengenai namanya. Lebih baik mencari kesempatan untuk menjelaskan kesalahpahaman. Tetapi tetap saja Zazai galau. Tenang, mereka masih bisa ketemu dengan Lurang karena hari ini adalah jadwal mereka untuk berjaga. Masalahnya, Zazai ternyata seorang penakut. Apalagi setelah ingat ucapan instruktur yang bilang kalau pangkalan latihan ini sudah terbengkalai bertahun-tahun. Jiangjia sampai pusing gimana caranya menenangkan Zazai yang begitu menempel dan ketakutan. Hanya suara angin saja. Bagi Zazai itu seperti suara tangisan anak kecil. Ya sudah, Jiangjia menawarkan untuk mengambilkan senter di ruang peralatan sementara Zazai tetap saja ke tempat penjagaan dan menunggu di sana. Zazai awalnya menolak, tetapi Jiangjia menjelaskan kalau harus ada satu orang di antara mereka yang tetap di sana biar jika instruktur meriksa, ada yang bisa menjelaskan, biar Zazai bisa lebih berani. Dia menyarankan Zazai untuk mengosongkan semua isi pikiran anehnya dan ingat satu hal, di depan gedung nomor 1 ada Zhang Lurang. Di tempat penjagaan, ada satu lagi si penakut seperti Zazai, yaitu Guran. Badannya aja yang besar tetapi nyalinya kecil. Saat berjaga dia terus menempel ke Lurang yang asik bermain Rubik. Lurang geser sedikit, dia langsung memegangnya dengan erat dengan alasan kalau cuaca dingin. Lurang mana percaya karena sekarang lagi musim panas. Dan tanpa tahu malu, Guran ngeles kalau hatinya yang dingin.
Dia juga menyangkal kalau dia tidak takut sama hantu. Tepat saat itu, lampu tempat penjagaan mati. Guran semakin ketakutan dan ingin ikut Lurang pergi mengambil senter di ruang peralatan. Ya udah, Lurang malah menyuruh Guran saja yang pergi sementara dia menunggu di sini. Meski nyalinya kecil, gengsi Guran amat besar. Dia malu mengakui takut dan sok berani pergi. Setelah Guran pergi, tidak lama Zazai tiba dari arah berlawanan. Nasihat Jiangjia tidak sia-sia. Uhuy, dia menyapa Lurang dengan ceria. Lurang malah menyindirnya yang tidak memanggilnya dengan Ran-Ran lagi. Dengan tertawa canggung, Zazai menjawab kalau semua hanya salah paham. Kok hanya sendirian? Perlukah aku melindungimu? Tawari Zazai. Kau yakin? Tanya Lurang. Setelah itu dia malah menguji Zazai dengan bilang, di punggungmu ada. Zazai langsung ketakutan dan tidak berani berbalik sedikit pun. Lurang tersenyum usil dan melanjutkan kalimatnya, ada sehelai daun. Zazai jelas malu dan tertawa kecil. Bukankah tadi kau bilang mau melindungiku? Kita saling melindungi, les Zazai. Untuk melanjutkan topik pembicaraan, Zazai memberikan konsol yang waktu itu Lurang titipkan. Setelah itu dia meminta maaf karena sudah memaki Lurang bodoh di warung. Lurang tidak mempermasalahkan itu karena dia sudah memaki Zazai balik. Zazai semakin canggung dan malah memuji makian Lurang yang bagus dan berani. Padahal Zazai sudah berusaha keras membuka kecanggungan, tetapi Lurang hanya merespon, "Oh." Zazai jadi kesal dan akhirnya suasana menjadi hening. Sementara itu, Guran sampai di ruang peralatan. Sialnya, begitu dia masuk, angin kencang bertiup dan membuat pintu langsung menutup dan kuncinya macet. Guran masih mencoba tenang, tetapi hanya sebuah bola terjatuh saja. Dia sudah berteriak heboh ketakutan. Suara teriakannya terdengar hingga ke lorong, di mana Jiangjia baru saja mau pergi setelah menemukan senter. Penasaran, Jiangjia pergi mencari sumber suara dan akhirnya mereka ketemu lagi. Karena Jiangjia tidak kunjung datang, Zazai jadi khawatir dan mau pergi memeriksa ke ruang peralatan. Sebenarnya Zazai takut pergi sendiri, tetapi karena Lurang juga tidak ada menawarkan diri, dengan sok berani Zazai melangkah pergi. Jiangjia terjebak harus menemani Guran. Guran meminta Jiangjia membantunya dengan imbalan akan memberikan akun QQ. Guran masih salah paham saja, mengira Jiangjia menyukainya. Tawarannya tentu ditolak sama Jiangjia. Meski begitu, dia tetap akan membantu Guran dengan cara akan mencari orang untuk buka pintu. Dasar Guran, dia takut ditinggalkan sendiri, tetapi tidak berani mengakui dan malah memaksa Jiangjia untuk tetap di sana menemaninya. Dia mengancam akan menyebarkan rumor ke orang-orang kalau Jiangjia yang mengurungnya. Jika Jiangjia pergi sekarang, benar-benar tidak tahu malu. Untungnya Jiangjia adalah orang baik dan mau menemani. Untuk memastikan kalau Jiangjia tetap ada di balik pintu, Guran terus memanggil namanya. Jiangjia sudah menunggu sebentar, tetapi tetap tidak ada tanda-tanda akan ada orang yang datang. Guran juga akhirnya menyuruhnya untuk mendobrak pintu saja dengan imbalan dia akan mengabulkan permintaan Jiangjia. Jiangjia setuju dan untuk imbalannya dia belum memikirkannya, jadi anggap saja Guran hutang. Jiangjia mengerahkan segala kekuatannya dan pintu berhasil dijebol. Suasana sedikit canggung karena Jiangjia terjatuh ke atas tubuh Guran. Zazai lagi menuju gedung ruang peralatan dengan penuh ketakutan. Dia sampai berjalan kencang dan berujar pada diri sendiri untuk tidak menoleh ke belakang. Setelah beberapa meter, tiba-tiba saja ada sesuatu mengenai kakinya. Zazai langsung menangis histeris sambil berjongkok minta tidak ditangkap. Zazai, suara Lurang memanggilnya. Dia ternyata mengikuti Zazai karena mengkhawatirkannya. Lepaskanlah aku, tangis Zazai. Tetap tidak menoleh ke belakang karena begitu takut. Akhirnya Lurang menghampirinya. Zhang Lurang, aku bertemu hantu.
Aku juga bertemu dengan penakut, ujarnya sambil berjongkok dan menatap Zazai. Tangis Zazai langsung berhenti, dan yang mengenai kakinya adalah ranting pohon. Jiangja dan Guran baru kembali dan bertemu mereka. Tentu saja Guran melarang Jiangja untuk memberitahu soal yang terjadi tadi. Mereka berempat kembali ke pos penjagaan. Zazai kelihatan senang, Guran kelihatan malas dan mau kabur. Jiangja mengizinkannya untuk kabur biar dia bisa melapor ke instruktur dan Guran kena hukuman tambahan. Tidak disangka, Guangfang ternyata datang mengunjungi mereka sambil membawa sekantong ubi mentah. Niatnya mau membelikan mereka ubi bakar dari penjual di depan gedung, tetapi ternyata sudah tutup dan yang tersisa hanya ubi mentah. Jadinya mereka sekarang berkerumun untuk memanggang ubi. Sambil menunggu ubi matang, mereka mulai berbincang. Zhang Lurang dan Guran sudah berteman sejak kecil. Keluarga Lurang cukup ketat sehingga Guran selalu harus mencari cara untuk membawa Zhang Lurang keluar untuk bermain. Jika tidak, Lurang hanya akan belajar. Membahas topik itu, Lurang terlihat sedih. Zazai sadar akan hal itu sehingga dia mengubah topik dengan membahas langit malam yang berbeda dari biasanya. Mendadak terdengar suara teriakan instruktur yang menangkap basah mereka. Sontak saja semuanya langsung kabur. Setelah latihan militer tahun itu selesai, pencapaian terbesarku sepertinya yaitu menjadi tidak terlalu takut lagi pada hantu. Mungkin karena ada pria arogan yang tidak pandai berkata-kata yang terang-terangan masuk ke dalam hatiku dan tidak mau pergi. Seperti inilah masalah di dunia. Ada lautan di sisi lain gunung, ada cahaya di penghujung malam. Untuk hal yang tidak terlalu lucu, bila diubah, mungkin bisa dikenang dengan cara lain yang tidak terlupakan. Orang dewasa selalu berkata, masa muda selalu penuh dengan banyak variabel. Namun bagi kita yang di usia 16, justru karena tidak tahu apakah ini variabel yang akan membawakan kejutan atau hal yang mengagetkan, kita baru bisa menantikan hari-hari kedepannya dengan perasaan yang berbeda. Epilog dari kisah drama Cina When I Fly Towards You. Zazai diam-diam membuat rekaman tugas jaga malam terakhirnya bersama Zhang Lurang. Aku bukan penakut, setidaknya di depanmu keberanianku bisa menjadi nomor 1. Itulah part kedua dari drama China yang berjudul When I Fly Towards You. Bagaimana viewers? Makin penasaran kan dengan kelanjutan ceritanya? Tonton terus channel kita di Sinopsis Film Official. Dan jangan lupa subscribe, tekan tanda loncengnya ya, agar kalian akan selalu mendapat notifikasi updatean video terbaru kita. Terima kasih.